ku kagumi caramu mencintaiku, tawa dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari dengan kesungguhan hatimu guys katakan, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Oh, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Oh, kau yang ku andalkan
kuasamu tak terduga, caramu kau yang kuat dekat di setiap langkah hidupku. Dengan kesungguhan hatimu yang takkan terbatas, kasihmu terduga, jalanmu kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuat dekat di setiap langkah
dapati ketulusan hati kami. Kau dapati kami datang di hadirat-Mu dengan membawa segala kerinduan kami Tuhan. Bukan dengan harta, bukan dengan apa yang kami punya, tapi biarlah Kau jumpai kami, karena kami haus dan rindu akan Tuhan. Masa muda kami mau taruh penuh di hadapan-Mu Tuhan. Karena bukan kami yang merancang, tapi biarlah Engkau yang merencanakan. Ampuni setiap kami ketika kami Kau dapati sulit untuk ditemukan. Ampuni kami setiap kami sulit untuk Kau temui. Tapi ini adalah waktunya untuk kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh yes, oh yes. Aku sangka sejak dulu Kau mendukung hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku
segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Kasih tos kiri kananmu, katakan hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Satu suara nyatakan, akan ku pikul salib-Mu. Come on youth. Ku bertahan, Kau buatku berani aku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari apa? Katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salib-Mu, jumlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Semua, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik, amin. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, jumlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku. Kami mau pikul salib kami. Akan ku pikul salib-Mu, kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Yang bersuka boleh tepuk tangan kalian. Oh, come on. Hari yang telah dijadikan
Mari kita bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Saudara semua merasa hari ini hari yang terindah, yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kok amin nih? Gak ada amin ini. Amin, puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini hari yang sungguh indah, hari yang sungguh besar. Gak cuma hari ini aja ya, tapi sepertinya dari begitu banyak hari-hari Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Sungguh indah pengorbanan Tuhan, sungguh besar pengorbanan Tuhan buat kehidupan kita. Suci kau sahabat.
Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dapatkan perkenanan-Mu untuk malam hari ini. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati dan urapi hamba-Mu. Biar apapun yang disampaikan, apapun yang diberikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami, teman-teman youth yang mendengarkan, Kau berikan kami telinga seperti seorang murid. Agar firman yang boleh ditabur menjadi rema bagi setiap kami. Sehingga rema itu akan menghasilkan buah Tuhan. Biarlah firman yang boleh ditabur menjadi pegangan kami. Untuk kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian, hormat dan kuasa bagi Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Oh, kurang semangat nih. Shalom. Puji Tuhan, saya izin turun aja ya supaya kita bisa ngobrol. Yuk, thank you. Andreas, thank you. Nice. Oke, shalom. Oh, kurang semangat. Shalom. Luar biasa ya, hari ini saya senang sekali. Mungkin bisa dibantu volume saya ditambah, bass saya ditambah ya. Oke, sip, nice. Senang sekali hari ini saya, oke, good. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semuanya ya. Andreas ada WA saya, udah konfirmasi ke saya tuh beberapa saat yang lalu. Dan Andreas berikan saya beberapa hari dan saya berkata oke, saya akan datang di hari ini tanggal 15 Maret ya. Itu sudah sekian periode yang lalu. Saya masih aktif pelayanan di youth. Jadi anak-anak muda, saya juga mengembalakan satu anak muda sekitar 40-50 orang anak muda. Kita memulai dari jumlah 10-12 orang anak-anak muda. Sekalipun saya tidak lagi muda ya, saya udah cukup tua ini, saya udah kemampu ya kalau orang Surabaya bilang. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk anak-anak muda luar biasa. Keren banget sekali Tuhan, luar biasa sekali. Hari ini saya terkesima, hari ini saya cukup terkesima flashback ya. Kalau saya datang ke Tidar ini saya selalu ingat Tidar yang lama, kemudian pindah ke Gedung Doro. Kemudian ini kan Tidar yang lama dulu saya masih menjamani gereja ini dulu awal di bawah betul ya. Kemudian pindah ke Gedung Doro, kemudian kembali ke sini, wow Anda punya gereja yang luar biasa. Mulai dari gembala sedangnya Bapak Matius ya, Bapak Matius saya melihat ada Lita sama adiknya yang cowok, dari saya ngomong Andres, saya berusaha flashback ingatan saya yang terbatas ini, kemudian saya melihat adiknya Satria, tapi saya lupa namanya, maaf. Sorry? Risma, oke, Risma nice, suaranya keren banget, like a professional singer ya. Bagus, luar biasa, kemudian ada worship leadernya, second worship leader siapa namanya? Mana orangnya? Oh ini. Oke, siapa namanya? Debbie, suaranya bener-bener pure ya, masih bener-bener bagus ya, masih polos banget. Kalau Risma ini kan udah like professional singer yang dia ngomong aja udah bernada. Risma ngomong aja udah bernada ya. Tapi boleh nggak ya hari ini kita berikan applause untuk pemain musik dan worship leadersnya? Mereka bermain dengan sangat rapi ya. Buat saya pribadi saya senang sekali ya. Rapi banget, bagus ya. Tadi ada beberapa miss komunikasi itu wajar saja ya. Tapi keren, keren. Saya ketemu sama sahabat saya lama, Friendy ya. Friendy dulu bersahabat dengan namanya Tendi. Ya. Saya kalau ketemu Friendy saya mesti tanya, Tendi gimana kabarnya ya. Friendy ini dulu waktu masih muda bantu saya. Orang yang saya percaya untuk dekor gereja, orang yang saya percaya untuk bergerak dengan kegerakan anak-anak muda. Friendy ini yang ketika datang ke gereja zaman dulu naik sepeda motor laki yang besar itu, apa namanya, RGR ya, betul Friendy ya. Dia udah datang dengan rambut panjangnya, waduh anak-anak muda udah banyak yang tergila-gila dengan Friendy. Dan sekarang saya ketemu Friendy, anak-anak muda Anda tahu ya, saya dulu punya handphone namanya Nokia 8210 Gold Series ya. Friendy udah punya yang pertama Nokia 8250 yang Blue Series yang layarnya udah biru ya. Mungkin anak-anak muda Anda gak tahu hal itu. Karena handphone itu ada, Anda belum lahir ya. Handphone itu ada, Anda belum lahir. Tetapi saya ingat betul ketika saya minta tolong sama Friendy, friend please berikan saya ringtone di dalamnya. Maka dia dengan getunya ya. Saya melihat, wow Friendy ini punya talenta yang gak saya miliki. Dan kelebihan Friendy itu menutupi setiap kekurangan yang saya miliki. Kehidupan bergereja itu sama seperti itu. Please, gak usah ngerasa pinter, gak usah ngerasa hebat, gak usah ngerasa keren. Kenapa? Karena setiap kelemahan yang kita miliki ditutupi oleh Bro Andreas dengan segala kelebihannya. Betul? Jadi kita semua yang hadir pada malam hari ini
Saya percaya Anda hadir di sini, Anda mau duduk dimanapun, Anda hadir di tempat yang tepat. Karena dari tempat ini saya berdoa dan saya percaya akan Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang luar biasa. Anda boleh melayani gereja lokal, gereja yang sederhana, apapun itu namanya. Mungkin gereja yang kita layani bukan gereja yang mega church yang luar biasa, di mana orang datang ribuan, no. Tetapi saya percaya gereja yang kecil Tuhan ada. Gereja yang besar Tuhan juga ada. Tapi Tuhan itu tidak bisa dikecilkan kuasanya cuma gara-gara size gereja. Oke? Jadi ketika saya datang melayani di tempat ini, saya ketemu sama anak muda, saya mau melayani di KKR, saya mau melayani di retreat, Anda minta saya datang ke komsel, isinya cuma 2 orang, saya akan datang. Karena saya tahu ada Tuhan di sana. Tuhan di mana saya melihat sekali-kali Tuhan yang saya sembah itu tidak pernah mengecewakan kehidupan saya. Maka hal yang sama yang saya mau katakan buat Anda anak muda. Ketika engkau masih muda, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sukacita. Layani Tuhan dengan serius. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu serius dengan kehidupan Anda. Saya punya anak sekarang SMP kelas 3, dia udah mau masuk SMA kelas 1. Mungkin sepantaran seperti, ada SMP kelas 3 di sini? Yang mau masuk SMA kelas 1? Sorry, siapa namanya? Sorry? Melinda. Waduh, Friendly, ini namanya seperti nama mami saya ya kan. Mami saya namanya Melinda juga. Jadi saya boleh panggil AI nih. No. Melinda panggil saya Susu ya. Oke. Melinda SMP kelas berapa sekarang? SMP kelas 2. Ya, sepantaran seperti anak saya. Ada SMP kelas 3 di sini. Ada. Kameramen SMP kelas 3 kamu. Kamu pemain bass juga kan? SMP kelas 3, bro. Nice. Saya melihat ketika anak saya mulai dari dia lahir. Ketika dia lahir, dia menangis. Tangisan pertamanya itu sampai sekarang saya masih ingat. Dan yang ada dalam pikiran saya percaya anaknya akan bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya anaknya akan bertumbuh dengan rencana Tuhan. Saya percaya anaknya akan menghadapi setiap permasalahan tidak dengan gentar. Karena saya tahu roh Tuhan yang ada dalam diri saya telah Tuhan taruh dalam diri anak saya. Roh Tuhan yang ada dalam diri saya telah Tuhan taruh dalam diri Risma, dalam diri Melinda, dalam diri Andreas, dalam diri Friendly, dalam diri semuanya. Oleh karena itu hari ini saya mau bicara. Andreas bilang saya want to be a winner, born to be a winner, betul ya? Terlahirkan atau dilahirkan menjadi seorang pemenang. Ya, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Betul? Bahkan di dalam firman Tuhan dengan jelas sekali dikatakan, siapa yang menjadi lawan kita jika Tuhan itu ada di pihak kita. Ingat loh ya, siapa jadi lawan kita kalau Tuhan itu di pihak kita. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat karena dia tahu betul siapa Tuhannya, maka dia gak perlu takut. Mau Goliat 1, mau Goliat 2, mau Goliat berapapun dia tahu Tuhan bersama dia. Sama seperti anak saya. Ketika dia jalan dengan saya, dia tahu betul. Gak ada yang perlu ditakutkan karena ada papanya. Betul? Dulu kalau masih kecil mau saya gandeng. Kalau udah dewasa gini kan udah gak mau digandeng ya. Mau digandeng sama mamanya, kan udah nggak mau, udah mau jalan sendiri. Risma mau digandeng sama papanya, kan nggak maunya jalan sendiri, betul? Tetapi pertanyaan saya adalah, kalau Risma ada jalan sama papa, ngerasa aman gak sih? Saya jalan dengan papi saya masih merasa aman. Sekalipun papi saya sekarang kalau jalan bukan lagi dia yang gandeng saya, tapi saya yang gandeng dia. Karena kesehatan dia udah banyak menurun. Saya mau katakan buat anak-anak muda, hari ini kita bicara mengenai awan kecil adalah awal dari mujizat yang besar. Amin, boleh kita lihat ya, awan kecil awal dari mujizat yang besar. Ayo kita baca keras ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Satu ayat ini kita hafalkan bersama-sama. Ini adalah ayat emas kita malam-malam ini. Biarlah segala yang bernafas membaca ayat ini dengan keras, bagi yang tidak membaca berarti tidak. Bukan saya ngomong, Anda semua yang ngomong ya. Semuanya, 1, 2, 3. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia,
pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Yang setuju katakan amin. Oke, tolong slide selanjutnya. Kita baca mulai lebih lengkap ya. Ayat ini adalah ayat yang ingin saya taruh dalam hati saya dan teman-teman semuanya. Bagaimana dari hal yang kecil itu Tuhan mempersiapkan hal yang besar. Ingat ya, setia dalam perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar. Jangan remehkan hal yang kecil. Karena dari sana berawal dari hal-hal yang besar. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 46. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa guru, tidak ada apa-apa nabi. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Anak-anak muda, ini adalah kisah ketika bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3 tahun. Kering, tidak ada hujan. Negara itu, bangsa itu sedang berada di dalam kondisi yang sangat-sangat kesulitan. Tetapi kesulitan itu terjadi karena bangsa Israel lupa siapa Tuhan yang mereka sembah. Raja Ahab dengan Ratu Isabel, istrinya, itu telah memproklamasikan bahwa mereka menjadi bangsa yang menyembah Baal. Dan itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Maka Elia berkata, bangsa ini tidak akan pernah mendapatkan hujan. Dan hujan 1 kali pun tidak pernah turun dalam negeri itu. Selama 3 tahun. Keren gak? Keren. Permasalahannya adalah apa? Selama 3 tahun tidak pernah hujan. Maka saat ini adalah momentum di mana Elia berkata, hujan hari ini akan turun. Maka bujangnya disuruh naik sampai apa? Sampai 7 kali. Ayat yang ke-44, pada ke-7 kalinya berkata bujang itu, hanya aja apa? Hanya awan yang kecil. Ayat 45, maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju ke Yisrael. Ini satu perikop yang menarik ya. Bagaimana Tuhan bergerak melalui Nabi Elia. Dan saya percaya malam ini anak-anak muda akan menjadi Elia-Elia muda yang Tuhan bangkitkan di tempat ini. Bagaimana pribadi-pribadi anak muda engkau boleh dikatakan engkau masih muda, engkau gak ngerti apa-apa. Tapi Wednesday, 1 hari lagi nanti, saya akan melihat Andreas menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Sekali waktu nanti saya akan melihat Melinda akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan. Sekali waktu nanti saya akan melihat pemain keyboardnya akan dipakai dan diangkat Tuhan. 1 hari lagi nanti. Betul? Sorry, worship leader yang kedua apa namanya? Debbie, oke. Saya percaya sekali waktu nanti Tuhan akan angkat kehidupan Debbie. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan berikan. Elia apakah pernah berpikir bahwa terjadi hal yang hebat dalam hidupnya? No. Tapi anak muda kita lihat bagaimana Elia diangkat Tuhan menjadi pribadi yang menjadi seorang pemenang. Kok bisa? Ada prosesnya. Jangan cuma suka akhirnya, kan kita tuh suka sekali melihat hasil akhirnya. Tapi prosesnya itu tidak mau kita lewati. Padahal proses itu yang membuat hasil itu menjadi maksimal, betul? Kita bisa dapatkan, saya ini suka sekali ditawari anak-anak muda itu berkreasi. Wis ya, anak muda kalau berkreasi itu kadang-kadang di luar nalar. Betul? Bahkan tidak cuma nalar, nurul, betul kan? Niril, apapun itu. Kok aku buat nastarku sama kastengel. Oh iya, kirim ke rumah. Saya beli. Malam itu tak coba. Iki nastar, kok atos. Iki astos, kok kenapa ya? Tak tanyai anak ini. Duh, nastarmu kayak gini dah. Iya kok, beda itu kok. Bedanya di mana? Atos kan kok. Iya atos. Loh, kamu kok tahu lah nastarmu ini atos. Kok di orang yang ke-10 yang ngomong nastarku ini atos. Nah terus siapa? Itu penyebabnya apa? Ini loh kok penyebabnya kok. Salah deh prosesku. Bentuk itu nastar. Tapi prosesnya salah. Anak muda kan seringkali cuma senang bentuk ya toh. Bentuknya nastar. Tapi ketika dia salah dalam membuat adonan, kok sakjane ku ya, adonan itu tak gini no. Sakjane ku. Tapi pada waktu proses, lali ku. Terus kadung terima pesanan, bagus ya kan. Tapi apa mau saya katakan? Kita kan seringkali lihat segala sesuatu itu kan, sekarang tuh segala sesuatu tuh bisa luar biasa bentuknya ya.
Mulai dari makanan apapun, toppingnya bisa macam-macam. Zaman saya dulu kecil, enggak ada. Bakso itu isinya ya cuma telur puyuh. Betul? Sekarang kan enggak, ada namanya bakso beranak. Bahkan beranak kurang, beranak pinak. Kenapa? Karena setelah beranak dia punya anak lagi di dalamnya, betul? Beranak pinak. Dimana kalau kita makan, mau makan aja udah kenyang. Besar baksonya di mangkoknya, betul? Terus ada bakso diisi apa? Jamur. Friend, zaman kita dulu ada bakso jamur, kok enggak pernah saya jumpai ya. Diisi apa? Keju. Diisi apa? Coklat. Saya pernah makan bakso diisi selai stroberi. Ya apa ceritane? Betul? Kan kita suka sekali bereksperimen ya, betul? Anak-anak muda Elia ada di fase ini, bukan instan loh. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat ya, ada latar belakang. Saya ini ngajar anak-anak muda, tapi saya ini ngajarnya kan accounting ya. Ada di sini yang kuliahnya accounting? Ada di sini kuliahnya accounting? Risma kuliah apa kamu, Ris? Ilmu komunikasi, oke nice. Ada yang kuliah accounting di sini? Enggak ada accounting, enggak ada manusia accounting di sini. Ya Tuhan, satu gereja enggak ada yang suka akuntansi. Oke. Saya ini ngajar akuntansi ya, jadi anak-anak muda yang saya ajar itu ya pasti bicaranya mengenai akuntansi ya kan, semuanya dihitung. Kalau Anda tanya pikiran saya bisa tahu, sekali waktu gedung gereja ini sekali jalan berapa kira-kira operation cost-nya saya bisa tebak, listrik ini berapa AC, estimate lah ya bisa lah, estimate. Karena kan otaknya otak accounting ya. Oleh karena itu kalau saya mengajar, saya tuh pingin anak-anak muda itu belajarnya tuh runtut saja, gak usah yang terlalu mulu-mulu, santai saja, ikuti prosesnya. Milikilah pondasi yang bagus. Karena rumah yang baik itu gak cuma sekedar tampilan luarnya. Ingat perumpamaan tentang bangunannya dibangun di atas batu dan di atas pasir. Betul? Ada bangunan yang keren, tetapi pondasinya rapuh. Ketika terjadi sesuatu habislah semua. Saya ingin anak-anak muda itu kalau belajar dari basic dulu aja. Kalau basicnya udah bagus, keren kok. Kalau basicnya udah bagus kok. Ya, oke kita lihat ya. Siapa Elia? Elia itu, kita akan belajar latar belakangnya Elia seperti apa, proses yang Nabi Elia dapatkan, iman dan keyakinan Elia, baru nanti kita fase diskusi. Jadi dalam pikiran saya itu cuma ada 4 step ini ya. Oke, slide selanjutnya. Siapa Elia? Elia itu adalah seorang nabi yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Dia berada di zaman pemerintahan Raja Ahab dan Isabel. Bangsa Israel waktu itu hidup dalam kemerosotan spiritual. Karena Raja Ahab itu dan Ratu Isabel mempromosikan nabi-nabi Baal. Bersama-sama dengan nabi-nabi Baal, mereka mempromosikan penyembahan terhadap Baal. Satu kekejian di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bangsa Israel berada di dalam titik yang begitu rendah. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Nah, apa yang menjadi uniknya Nabi Elia? Nabi Elia itu berkata, terjadi kekeringan, maka keringlah bangsa Israel. Kemudian ketika dia terjadi kekeringan, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, jangan takut, aku akan memelihara engkau. Pergilah ke sungai Kerit, maka di sungai tersebut Nabi Elia dikirimkan makanan oleh burung gagak berupa daging dan roti. Keren ya, burung gagak kirim makanan ke mereka. Waktu itu masih belum ada GoFood, jadi jangan berharap ada GoFood ya. Oke? Tapi Tuhan menjamin kehidupan Elia. Oke? Yang kedua, apalagi yang keren dari Elia, dia diminta Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Maka di sana dia melakukan mujizat. Mujizat janda Sarfat, tepung dan minyak yang tidak pernah habis, betul? Kemudian di Sarfat juga Elia melakukan mujizat, membangkitkan anak janda Sarfat yang meninggal. Keren kan? Sebelum terjadi mujizat awan kecil menjadi hujan yang besar, Elia tuh sudah mengalami proses, mujizat. Hal yang sama saya mau katakan sama anak muda, sekali lagi, kalau engkau menjadi pemenang, engkau harus melewati semua prosesnya. Otot-otot ini harus dilatih supaya menjadi besar. Gak ada yang namanya instan. Anda minum pil, kemudian Anda langsung besar badannya. Gak ada yang seperti itu bro. Lewati prosesnya. Aku mau kurus kok, aku mau diet. Mulai kapan? Mulai malam ini. Pulang gereja ketemu bakso. Kok enak bakso ya? Ketemu vaksin, kok enak nih. Terus gimana? Tahu tek enak ya. Lombok 3, betul kan? Oh enak nih. Terus kapan dietnya? Dietnya mulai besok saja ya. Enggak akan pernah ada hasilnya, betul? Ya ikuti saja prosesnya. Masuki prosesnya. Elia naik. Bahkan yang unik dari Elia, dia adalah nabi yang tidak pernah mengalami kematian.
Elia diangkat Tuhan ke surga. Hambanya, bujangnya Elisa melihat langsung bagaimana Tuhan mengangkat Elia ke surga. Ini manusia keren. Kita berkata Elia manusia keren, tapi kita harus tahu bagaimana prosesnya dia. Oke? Itu latar belakang, kita tahu backgroundnya ya. Next slide. Kalau kita udah tahu backgroundnya, apa yang menjadi proses Elia? Proses Elia yang pertama adalah musim kering selama 3 tahun. Di dalam proses ini Elia bertahan untuk tetap percaya Tuhan. Anak muda, kalau sekarang engkau mengalami musim kering, tetap percaya Tuhan ada. Kalau engkau mengalami musim kering, tetap percaya Tuhan pasti tolong. Orang berkata anak muda itu tidak ngerti kesulitan orang tua. Tapi versi saya berbeda. Anak muda tahu kok kalau orang tua itu kesulitan. Tapi anak muda tidak ngerti gimana menolong orang tua. Karena nggak ada ruang untuk ngomong. Ada satu anak SMP kelas 1 datang ke saya. Susu mau bicara bisa? Boleh, bicara saja. Susu punya pekerjaan nggak buat papaku? Papamu kenapa? Papa enggak kerja Susu, udah 2-3 bulan ini enggak kerja. Tapi supaya papa enggak malu, papa tuh berangkat dari rumah pakai baju seragam yang lama. Berangkat dari rumah pakai baju seragam yang lama. Tapi di luar baju seragam itu dilepas, dia buka dia punya mobil, mobilnya dibuka, bagian belakangnya itu dipasang atribut. Atributnya itu adalah namanya kopling. Kopling itu apa? Kopi keliling. Jadi dibuka kap mesinnya, pintu belakang mobil yang kecil itu dibuka, dikasih kayak tali gitu, dia pasang, dia mulai kopi-kopi rentengan itu, terus dia berdiri di pinggir jalan, menantikan orang beli kopi. Nanti pas jam pulang kerja, dia pulang lagi ke rumah, pakai seragam yang tadi itu, supaya tetangga melihat bahwa dia masih bekerja. Waktu saya dengerin kayak gitu, hati saya ini hancur. Saya berkata, kita mungkin orang tua nggak ngerti bahwa anak-anak kita tuh nggak paham, diajak omong nggak ngerti, kesulitan ekonomi nggak ngerti. Siapa bilang? Mereka paham, tapi mungkin pemahamannya terbatas, tapi mereka tahu. Mereka tahu ketika kita orang tua itu menjaga gimana caranya supaya anak-anaknya tetap makan, tapi mereka sendiri, mereka tahu. Tapi yang mau saya katakan buat anak-anakmu dari sini, kalau engkau melihat keluargamu dalam musim kering, please jangan kendor imanmu. Malam ini katakan musim kering ini akan selesai karena Tuhan tetap memegang janjinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayo anak-anak muda, saya selalu percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu gak nyebutin usia loh. Enggak ada. Oh, doa orang benar tuh kalau usianya udah 25 tahun ke atas. Enggak ada. Anak SMP pun bisa berdoa. Anak SD pun juga bisa berdoa. Mujizat bisa terjadi dari doa anak-anak muda, betul? Anda percaya Anda punya kuasa itu? Anda percaya bahwa keluarga Anda diberkati Tuhan? Anda percaya bahwa kehidupan Anda disertai Tuhan? Musim kering itu kalau terjadi dalam kehidupanmu, please lewati proses ini dengan sukacita. Amin. Yang kedua, proses yang dilewati oleh Elia, Sungai Kerit dan kota Sarfat. Elia nggak masuk akal loh. Dia tuh berhenti di Sungai Kerit, diam aja, bengong. Di samping sungai, mau ngapain? Mau buat puisi? Kan enggak. Dia tuh melarikan diri dari serbuan Ratu Isabel, betul? Di Sungai Kerit itu Tuhan berkata, aku akan memelihara kehidupanmu. Burung gagak Tuhan kirimkan. Hal yang sama anak muda, percayalah. Kok bisa enggak sih aku jadi orang hebat? Sekolahku loh cuma sekolah kecil kok. So what? Orang lain loh kok sekolahnya tuh terakreditasi X gitu misalnya. So what? Kok sekolah yang lain loh kok terkenal. Murid-muridnya tuh kalau datang itu bajunya keren-keren, seragamnya keren-keren. So what? Sekalipun sekolahmu tidak terkenal, bahkan tidak terdengar, nggak apa-apa. Kalau Anda cari di Google, bingung, lucu, waduh ini nggak ketemu gitu. Ya nggak apa-apa. Emang masa depan itu ditentukan hal itu.
Saya tuh selalu percaya loh anak-anak muda. Di dalam doa saya. Terkadang Tuhan izinkan ada banyak emas yang diletakkan di tempat yang mungkin tidak terlihat. Tapi emas tetaplah emas. Ketika Elia ada di sungai Kerit, di dalam masa penantiannya dia, Tuhan kapan aku harus bersembunyi? Tuhan berkata, jangan takut. Burung gagak akan Tuhan kirimkan untuk memelihara. Di sungai Kerit pun Tuhan berkata, Elia. Tiba-tiba Tuhan berkata, proses yang dialami Elia. Dari sungai Kerit, Tuhan berkata, persiaplah, pergilah ke Sarfat. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Keren gak Tuhan itu? Elia benar-benar dimasuki dalam proses iman yang luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang berkemenangan, ada proses yang harus kau jalanin. Tuhan ngomong sama Elia, pergi ke Sarfat, ada janda yang aku perintahkan untuk memberi engkau makan. Apakah Elia WA ke teman-temannya di sana? Bro, cariin janda dong. Kira-kira siapa sih yang dikasih saya makan? Kan enggak kayak gitu. Elia enggak tahu siapa yang akan memberi dia makan, betul? Di sana ada seorang janda yang sedang mempersiapkan, kalau Anda baca lebih detail lagi, ada janda yang sedang mempersiapkan kayu untuk mempersiapkan adonan, dan dia berkata, kalau aku makan tepung dan minyak ini, sekali setelah itu kami akan mati. Tuhan memang mengatur rencana supaya Elia bertemu dengan janda itu. Elia tidak kenal siapa janda itu, janda tidak kenal siapa Elia. Elia berdoa kepada Tuhan, janda saya percaya juga berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu tepung yang dimiliki oleh janda itu tinggal sekali pakai, setelah itu dia akan mati. Karena nggak ada lagi makanan. Di dalam doa janda, di dalam doa Elia, di sorga sana Tuhan mengatur rencana yang tidak pernah dipikirkan janda dan tidak pernah dipikirkan oleh Elia. Keren nggak Tuhan itu? Ada di dalam satu sekuensi yang sama, ada proses iman yang dimiliki oleh janda dan ada proses iman yang dimiliki oleh Elia. Sekali waktu nanti saya mau bicara banyak mengenai janda di Sarfat. Tapi malam ini saya mau katakan, ada proses yang dilakukan oleh Elia. Proses di sungai Kerit, proses untuk percaya dengan iman sampai ketemu dengan janda Sarfat. Proses yang ketiga, lihat di sini. Elia versus Nabi Baal. 1 versus 450 orang. Ini bukan proses yang mudah. Pernah nggak sih Anda mengalami minoritas? Pernah nggak? Enak nggak sih minoritas itu? Nggak enak. Kok aku nih sekolah di sekolah X misalnya. Kalau pelajaran agama itu kok, Betul? Enak nggak sih perasaan itu? Nggak enak banget ya. Dianggap sebagai minoritas tuh nggak enak banget. Saya juga pernah ngalami seperti itu. Saya tinggal di satu area di mana kulit saya yang paling putih. Padahal kulit saya ini bukan putih-putih amat loh. Enak gak sih? Ya nggak enak. Gimana caranya supaya saya bisa survive? Ya saya harus blending sama mereka. Saya harus bergaul dengan mereka. Saya harus nyemplung kubangan, saya harus masuk ke kali. Ya itu. Freddy ketemu saya ketika saya udah SMA. Tapi apa yang mau saya katakan? Menjadi minoritas tuh nggak enak. Elia ngalami kayak gitu bro. Satu bangsa itu menyembah Baal. Dia sendiri dia berkata, panggil semua nabi-nabi itu. Datang tuh 450 orang. Bukan 4 atau 5 orang loh. 450 orang ngumpul. Itu kalau difoto dari atas, Elia tuh cuma satu titik tik gitu loh. Sehingga itu titik besar. Tapi apakah Elia gentar? Tidak. Proses yang ketiga yang dihadapi oleh apa? Lalu dia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi siapa? Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang lama banyaknya. Elia bilang, mari kita buat persembahan kepada Tuhan. Maka dibangunlah mezbah persembahan. Mezbah itu tidak mau kalah, ambil air, disiram air 4 buyung. 4 buyung 3 sesi, berarti ada 12 buyung. Sampai akhirnya apa? Mezbah itu penuh dengan air, bahkan ada parit di sekelilingnya, benar-benar basah. Tapi kita lihat di sini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu habis kena api Tuhan. Apa proses yang ketiga yang dialami Elia?
Mungkin kau cuma minoritas, engkau bukan siapa-siapa. Orang berkata engkau siapa sih? Memang bukan siapa-siapa. Tapi engkau tidak usah takut. Yang kecil, yang diremehkan, itu seringkali Tuhan pakai kok. Untuk menyatakan kebesarannya. Memang kita nggak harus jadi yang terkenal kan? Jokowi juga bukan orang yang terkenal sebelumnya. Betul? Tapi dia jadi presiden bro. Dia jadi presiden. KB bukan siapa-siapa. Siapa KB? KB bukan siapa-siapa dan sampai sekarang saya mengatakan saya bukan siapa-siapa. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan angkat kehidupan saya sedemikian rupa. Mungkin kita bukan siapa-siapa malam hari ini. Tapi percayalah, sekali waktu nanti engkau akan menjadi pribadi yang hebat. Amin. Amin. Mungkin kau bukan yang terpandai di kelas. Mungkin kau bukan yang terhebat di kelas. Tapi saya melihat bagaimana teman-teman saya itu bukan yang hebat, bukan yang pandai, bukan yang cekatan yang luar biasa, yang akan diberkati Tuhan. Tapi mereka yang punya dua lutut dan tangan yang bertelut dan berdoa. Dan berkata, Lord, I need you Lord. Itu yang akan diangkat oleh Tuhan. Malam ini mau enggak engkau melewati proses itu? Mau enggak engkau berdoa? Mau enggak engkau percaya sama Tuhan? Mau enggak engkau berkata, aku percaya di hadapan semua orang? Elia itu minoritas, tapi dia berkata di hadapan semua orang. Dia berkata, Tuhan itu luar biasa. Bisa enggak sih kita sekalipun minoritas, di tempat umum pun kita menyatakan iman kita, hal yang sederhana aja. Mungkin kalau engkau sekolah di tempat yang bukan mayoritas Kristen, mau enggak engkau tetap berdoa dengan cara Kristen? Berani enggak engkau menyatakan imanmu dari hal yang sederhana? Sometimes kita tuh butuh loh, belajar untuk menyatakan hal-hal tersebut anak-anak muda. Amin. Please, enggak usah khawatir. Saya juga enggak minta Anda untuk pakai kalung salib yang gede gitu sampai Anda jalannya sampai kesulitan, kan enggak. Betul? Saya enggak minta Anda pakai ornamen-ornamen Kristen, enggak usah. Yang simpel-simpel aja. Saya enggak minta Anda untuk masang stiker tulisan Alkitab di mobil atau sepeda motor saya, enggak. Hal yang simpel-simpel saja. Bisa enggak kita berdoa dan orang tahu, weh dia Kristen loh. Dari hal yang sederhana, nyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin? Ayo berikan salam kanan kiri, nyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Nyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Nyatakan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin? Keren ya. Yang keempat, apa proses yang dilakukan oleh dia? Awan yang kecil. Ayo kita lebih cepat lagi ya. Setelah ini saya mohon izin, saya langsung balik ya. Saya ada agenda pelayanan lagi. Besok pagi subuh saya juga ada pelayanan lagi. Jadi mohon maaf setelah ini saya langsung pamit ya. Tapi saya rindu nanti ada kesempatan lagi kita diskusi lebih dalam lagi. Semangat lagi. Amin. Luar biasa. Oke, tolong slide selanjutnya. Ini adalah keputusan Elia. Sikap Elia seperti apa? Yuk kita belajar sikap Elia. Slide selanjutnya. Elia sungguh-sungguh berdoa. Bersama-sama dengan saya katakan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh berdoa. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh berdoa. Berarti ada doa yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Saya tuh pingin loh, kalau di tempat saya melayani youth, saya tidak mau minta mereka doa yang aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh, tidak dibutuhkan kata-kata yang baik. Hafalkan saja doa Bapa kami. Itu powerful. Doa yang diajarkan langsung oleh Yesus. Jadi anak muda setiap kali ibadah selesai, saya minta mereka menghafalkan doa Bapa kami. Hal yang sederhana. Saya tidak minta hal yang luar biasa, hal yang sederhana. Belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita tuh kalau sungguh-sungguh berdoa, gak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan. Saya berkata, Lord, you are good Lord. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau engkau sungguh-sungguh berkata Tuhan baik, air mata bisa keluar loh. Amin. Gak usah yang aneh-aneh. Saya enggak minta Anda tuh doa yang luar biasa. Kita kan udah lagi pidato kemerdekaan kan? Enggak, kan kita lagi berdoa. Betul? Berdoa. Elia manusia biasa. Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Sama seperti KB, sama seperti Andreas, sama seperti kita semua. Tetapi yang membuat Elia mendatangkan mujizat adalah Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Keren ya. Yang kedua, slide selanjutnya. Elia adalah pribadi yang menyerukan pertobatan. Kekeringan itu ada, terkadang Tuhan izinkan supaya bangsa Israel paham dan bertobat. Elia hadir menyatakan supaya bangsa Israel bertobat. Malam hari ini saya mau katakan, kalau engkau ditegur firman Tuhan, ayo anak-anak muda ambil pertobatan secara pribadi ya.
Pertobatan pribadi itu tidak perlu pertobatan yang sampai terlihat luar biasa, tidak perlu dideklarasikan juga. Tapi dalam hatimu dalam hati kecilmu kau berkata, ampuni aku Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Itu adalah pertobatan yang keren. Pertobatan yang diambil dari hatimu. Malam hari ini kalau engkau diingatkan firman Tuhan, belajar untuk mulai ambil pertobatannya. Anak-anak muda mulai berkata dalam hatimu, Lord, thank you Lord, Tuhan Yesus terima kasih. Ampuni aku Tuhan, kalau aku kurang percaya, hari ini aku mau belajar sungguh-sungguh. Itu pertobatan. Amin. Padahal firman Tuhan berkata apa? Satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Malam hari ini saya melihat surga bersuka cita. Karena ada banyak anak muda yang bertobat dan siap dipakai Tuhan. Amin. Yang ketiga, cepat ya. Yang ketiga, Elia tetap menanti dan beriman. Bersama-sama dengan saya katakan menanti dan beriman. 1, 2, 3, menanti dan beriman. Memang saya tahu menunggu itu enggak enak, betul? Betul ya? Menunggu itu enggak enak. Makanya saya itu paling anti dengan anak muda yang namanya HTS. Apa HTS itu? Tahu. Tahu tuh Andreas anak muda. Enak sih enggak sih di HTS-in? Kan enggak enak ya. Saya tuh pingin anak muda tuh please lah ya. Kalau bisa itu, friend ini kan tahu kehidupan saya luar dalam. Friend tahu dulu saya berpacaran dengan siapa. Friend tahu betul kehidupan saya. Kehidupan saya juga enggak bagus-bagus amat. Ya friend ya, enggak bagus-bagus amat. Tapi saya juga belajar menjadi pribadi yang bersikap. Menjadi pribadi yang bersikap, please lah. Gak enak loh kalau digantungin itu. Betul gak? Oh keras sekali. Maksudnya mengiyakan saya. Ya thank you Debbie. Gak enak loh. Saya kan pernah cerita sama Anda, saya datang retreat, saya suka ngadain retreat sama anak muda. Sekarang kalau saya ngadain retreat, saya minta handphonenya dikumpulin. Handphone dikumpulin semua, kumpulin aja semua handphonenya kan. Nanti setelah handphone terkumpul, nanti saya akan minta mereka untuk sore hari saya kembalikan ke mereka. Ada satu sinyo-sinyo ya enggak terlalu tinggi, tapi cakep anak ini. Enggak terlalu tinggi tapi cakep ya, minimalis lah ya, minimalis gitu. Tapi dia cakep. Kemudian setelah sesi sore itu, dia ambil handphonenya, dia mulai telepon satu orang. Saya tuh suka memperhatikan orang lain. Saya suka memperhatikan orang lain. Ketika dia telepon itu, dia berkata, hai Non. Oh, Non, gak mungkin mamanya kan? Hai Non, udah makan belum? Oh, tambah gak mungkin. Gak pernah saya jumpai anak muda tuh perhatian pertama ke orang tuanya. Hai Non, udah makan belum? Jangan lupa makan lu ya. Oke, selesai tutup ya. Gak lama kemudian dia telepon lagi yang lainnya. Hai Mei, loh tadi Non, ini Mei. Siapa lagi nih? Loh, kamu lagi sakit ah? Ayo, obatnya telah diminum loh. Wah ini gak beres anak ini. Saya panggil dia. Nyo, siapa yang kamu telepon? Oh enggak kok, temen. Temen apa temen? Temen kok. Loh temen kok manggil Non? Ya kan enggak apa-apa kok. Loh ya enggak boleh. Emang kamu punya hubungan sama dia? Ya enggak kok. Terus kamu lapor nanya dia udah makan atau belum? Ya namanya kan kok yang mengajarkan. Kita harus saling apa? Saling mengasihi orang lain. Loh itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tapi bukan untuk cari. Bukan untuk cari tebar pesona, kan enggak kayak gitu. Terus yang kedua siapa? Oh yang kedua itu teman baik kok. Lu teman baik lapo, kamu bingung. Dia itu sudah minum obat lah segala macam, sakit malah sakit apa. Lapo, kamu tuh laki. Nggak bisa kamu mainkan perasaan wanita itu seperti main layangan. Mau tarik, mau ulur, mau tarik, mau ulur. Kamu tuh please loh. Jadilah sebagai seorang laki-laki itu punya sikap. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Emang kamu mau di PHP-in orang lain? Ya enggak mau kok. Kalau di PHD kan mau, PHD ya Pizza Hut delivery ya. Oke saja semua orang juga mau Pizza Hut delivery. Ini kan PHP, kamu kan enggak mau di PHP-in orang lain kan? Memang enggak enak loh ya. Kalau ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, betul? Oh betul juga. Kan kamu enggak mau digituin kan? Jadi please gak usah ngelakuin itu sama orang lain. Saya tahu menanti itu enggak enak. Tapi percayalah, Tuhan itu enggak pernah mem-PHP-kan kita. Manusia itu mem-PHP-kan kita.
Betul? Ngomongnya apa? Adik, saya tuh loh. Ya, sekali waktu di WA sama anak muda. Mangkel aku kok. Duh, kamu lah mangkel ya enggak apa-apa. Opo kok mangkel? Katanya sakit kok. Ternyata ketemu bedek kok. Di bebek Tugu Pahlawan loh kok. Loh, Tugu Pahlawan. Lagi makan sama cewek yang lain. Tak jak keluar, katanya sakit. Pria itu ya memang punya selera. Kan? Punya cara. Saya ngomong sama dia, loh terus mau kamu apakan? Kalau Tuhan sudah celikkan yang bersangkutan seperti itu, mau kamu apakan? Mau kamu kejar terus? Kalau Tuhan sudah celikkan, mau kamu kejar terus? Kita kan enggak lagi dalam musim diskon, enggak toh? Anak Tuhan, kita ini anak raja bro. Tuhan akan persiapkan anak raja yang lain. Saya enggak tahu dia anak siapa, tapi yang saya tahu kita anak raja. Amin. Tuhan tidak pernah memphp-kan kita. Dan Elia tahu betul. 7 kali. Emang Anda kira Elia tidak deg-degan? Elia juga deg-degan loh. Apakah Elia tahu setelah yang ke-7 akan Tuhan kirimkan awan kecil? Kan enggak. Dia berkata pada bujangnya, naik! Lihat, ada awan enggak? Enggak ada guru. Elia deg-degan, bujangnya juga deg-degan. Kenapa? Karena bujangnya enggak tahu berapa kali dia akan disuruh naik. Betul? Iyalah 7. Lah 70 kali. Bos, capek bos. Gak ada mungkin kayak gitu. Tapi Tuhan juga ingin melihat apakah Elia tetap beriman. Sekali naik gak ada apa-apa, bujangnya turun. 2 kali naik gak ada apa-apa, bujangnya turun. 3 ini anak-anak muda ini bukan seperti Anda pikirkan naik tangga monyet gitu ya. Oh enggak bro, ini naik gunung loh. Naik gunung loh, lihat. Gak ada apa-apa guru, turun lagi. Yang ke-7 kalinya ketika bujangnya berkata, guru ada awan sebesar apa? Telapak tangan. Elia langsung berkata, ini tanda dari Tuhan. Malam hari ini saya mau katakan, mungkin cuma ada awan yang kecil yang Anda lihat pada malam hari ini. Ada satu pengharapan kecil yang Anda lihat malam hari ini. Tapi pengharapan kecil itu akan mendatangkan mujizat untuk kehidupan Anda malam hari ini. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan, masih ada pengharapan yang baru, masih ada pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong slide selanjutnya. Ini adalah slide yang disukai anak-anak muda kan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru buat anak-anak muda. Anda pulang terima berkat dari Tuhan, Anda pulang terima pertolongan dari Tuhan. Anda pulang terima sesuatu yang segar, yang datangnya dari Roh Kudus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Kita akan nyanyikan lagu yang kita mau masuk dalam firman Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda boleh bersama-sama kita mau serius dengan Tuhan. Ambil waktu tidak lama kok, mungkin cuma 1 atau 2 menit. Tapi saya rindu Anda serius dengan Tuhan. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya rindu Anda berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita buka kedua tangan kita. Kita angkat wajah kita. Gak usah lihat yang lainnya, gak penting. Gak penting pingin tahu orang lain. Yang penting malam hari ini adalah engkau langsung bertemu dengan Tuhan. Yang terpenting malam ini engkau punya waktu ngomong langsung sama Tuhan. Ambil waktu itu anak muda. Ambil kesempatan yang baik ini. Katakan Tuhan tolong aku. Katakan Tuhan aku percaya. Katakan Tuhan aku menantikan pertolongan-Mu. Katakan Tuhan aku merindukan Engkau. Katakan apa yang Engkau ingin Kau katakan. Karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Kirabakarabas shikikakabakasa. Oh
firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu KKB yang menyampaikan Tuhan. Kau berkati dimanapun hamba-Mu berada, tanda-tanda ajaib selalu menyertai kehidupannya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan pun selalu memberkati. Dan kami bersyukur atas firman yang boleh ditabur, menjadi rema dan menjadi buah yang indah bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan kembali duduk teman-teman. Pengumuman, jangan lupa teman-teman besok ada ibadah raya yang akan dilayani oleh Pastor James Ong. Jadi teman-teman bisa hadir maupun di ibadah sesi 1 yaitu ada di setengah 8 pagi dan di sesi 2 jam 10 pagi. Teman-teman bebas mau ibadah di sesi berapapun hadir, jangan lupa ya. Juga jangan lupa ada worship night di hari Rabu buat teman-teman yang rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Worship night adalah salah satu wadah yang baik buat teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa juga setiap hari Sabtu kita juga ada ibadah youth. Ajak teman kalian, saudara kalian atau teman-teman yang belum punya komunitas ya hadir di sini. Apa lagi Andre? Minggu depan ajak ke sini. Bagi takjil loh ya. Ya jangan lupa spesial tanggal 22 Maret hari Sabtu teman-teman kita akan ada agenda bagi-bagi takjil ya. Buat teman-teman yang rindu berpartisipasi gak apa-apa datang aja jam 4 ya. Jam 5 sore. Kalau teman-teman mau bantu lebih on time datang jam 4 karena itu nanti kita akan ada sesi bungkus-bungkus mungkin ya. Ya bungkus-bungkus atau berbincang-bincang ria ya. Teman-teman bisa datang lebih awal. Nanti ada Kak Andrew ya. Kak Andrew dan Kak Rima yang standby dan Kak Gita dan siapapun yang ada di situ ya. Udah atau masih buka open donasi? Masih ya buat teman-teman ya jangan lupa. Kalau misalnya teman-teman Kak aku mau rindu ngasih segini boleh. Mau ngasih 2 boleh. Ngasih 2, 3 pack, 5 pack boleh. Silakan hubungi Kak Grace ya. Nanti teman-teman bisa scroll chat di Goca, itu ada donasi mau via TF, via cash, komunikasikan dulu aja. Nanti Kak bayarnya hari Sabtu besok boleh, gak apa-apa. Pokoknya komunikasi dulu ya. Sekian ada tambahan lagi? Kalau gitu gak ada, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan buat kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik, berkati tangan-tangan kami yang mau memberikan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan untuk pekerjaan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan persembahan. Sudah memberi bangkit berdiri ya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
sekarang bersuka cita. Silakan yang berdoa untuk syafaat. Mari Tuhan kita bersatu hati dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami semua mengucap syukur Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan mengalami setiap proses Tuhan yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan hari lepas hari senantiasa akan proses-Mu Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan proses-Mu Tuhan, tapi kami akan beriman, kami akan menanti Tuhan setiap hasil dari proses itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyafaat Tuhan untuk gereja Leader Blessing di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Bapak Pendeta kami, Bapak Ferdi Tunggal Tuhan, serta wakil Tuhan Bapak Sony Gondo Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memilih kedua hamba-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar memilih Tuhan, tapi Engkau punya Tuhan setiap visi misi yang beliau kerjakan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan setiap visi misi yang beliau kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Kami menyerahkan juga Tuhan diakon-diakones gereja di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pemain musik yang bertugas Tuhan, setiap event kami Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. WL Singer, tim model media Tuhan. Biarlah Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mendapati hati yang haus akan Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan kesungguhan hatinya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kami terlalu percaya Engkau juga memberkati youth pastor kami Tuhan beserta istri Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menaruh beliau di tempat ini Tuhan, bukan hanya sekedar Engkau tempatkan di tempat ini Tuhan, tetapi Engkau menaruh Tuhan setiap visi misi-Mu Tuhan untuk beliau kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk selaku ketua youth di tempat ini Tuhan, Andreas Tuhan, dan wakilnya Tuhan Esther. Biarlah kedua hamba-Mu ini Tuhan dapat membawa setiap youth di tempat ini Tuhan untuk hari lepas hari semakin takut akan Engkau Tuhan. Biarlah beliau Tuhan, kedua hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurus yang lain Tuhan, pengurus Goja Tuhan, bendahara, sekretaris, apapun itu Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berkehendak sendiri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Surabaya kami Tuhan, kota tercinta kami. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau menjaga setiap apapun yang ada di Surabaya ini Tuhan, dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Surabaya Tuhan. Hujan, biarlah mendapati Tuhan Engkau yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan Indonesia, negara kami Tuhan, di mana kami bertempat tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin dari tertinggi hingga terendah Tuhan. Biarlah kami menyerahkan Tuhan seluruhnya Tuhan, Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap doa kami yang kurang dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lord, bless you. Make His face shine upon you.
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're reaping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan boleh memerdekakan kehidupan kami sehingga masa muda kami keluar menjadi seorang pemenang. Yes. Tuhan, tidak ada lagi belenggu atas kehidupan kami. Biarlah kaki kami boleh berlari melangkah menuju destiny yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap generasi muda, arahkan hati, pikiranmu pada Tuhan. Terimalah berkat yang terbesar dari surga. Tuhan akan memberkati masa mudamu, studimu, pekerjaanmu, keluar masukmu. Engkau dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam keluargamu. Membawa terang, membawa dampak, impartasi yang luar biasa. Membawa revival. Biarlah Tuhan pakai kehidupan setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbesar dari surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.